Oke, di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nadia Auralia. Apa sih masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa? Masa transisi ini bisa dibilang cukup berat. Mengganti status dari siswa menjadi mahasiswa pada hakikatnya tidaklah mudah dijalankan. Banyak siswa yang menjadi mahasiswa di suatu jurusan karena keinginan orang tua ataupun keinginan sendiri. Bahkan mereka tidak tahu harus memilih jurusan apa. Masa SMA adalah masa transisi dari usia remaja menuju kedewasaan awal. Sehingga logika orang dewasa adalah anak usia SMA menuju dalam frame berpikirnya. Jadi, wajar dalam rentang usia SMA yang ada adalah kesenangan-kesenangan tanpa tertekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Indri Febriana Putri, jurusan Informatika 2020. Di sini saya bersama salah satu mahasiswa baru Unjani 2020 dan saya akan mewawancarai mengenai masa transisi dari siswa ke mahasiswa. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Namanya boleh dikasih tahu sama jurusannya apa? Nama aku Karisma dari jurusan manajemen. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kamu rasakan saat melakukan kuliah online di masa pandemi ini? Ada senangnya, ada sedihnya. Kalau senangnya kan karena bisa kuliah dari rumah. Kalau misalkan sedihnya nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung gitu. Pertanyaan yang kedua, mengapa kamu lebih tertarik untuk masuk ke Unjani dibanding masuk ke universitas yang lainnya? Pertama karena dekat ya, itu yang pertama karena dekat. Terus juga beberapa saudara aku alumni Unjani, jadi udah kayak sedikit tahu gitu tentang Unjani. Pertanyaan selanjutnya, kapan pertama kali kamu menjadi mahasiswa baru Unjani? Tahun ini. Pertanyaan selanjutnya, di mana pertama kali kamu tahu Unjani di masa pandemi sekarang? Sebenarnya aku udah tahu Unjani dari dulu sih, bukan di masa pandemi ini aja gitu. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan kamu dari yang awalnya siswa menjadi mahasiswa? Senang sih, cuman banyak hal yang harus aku adaptasi lagi karena kan kemarin tuh sempet nunda setahun ya, jadi lebih banyak di rumah dan sekarang ada kegiatan baru jadi harus adaptasi lagi gitu. Oke, sekian dan terima kasih juga udah mau aku wawancarain. Dan terima kasih juga waktunya buat yang mau diwawancarain dan buat kameramen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari jurusan informatika. Jadi di sini tuh ada editor info, jadi mau kemudian gitu. Terus sekarang perkenalan dari kakaknya ya, dari namanya siapa ya? Dari kelas mana, jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Liani Puspita Dewi dari jurusan Informatika kelas B. Apa perasaan kakak ketika melakukan kuliah daring ini? Iya, kuliah daring itu kan ada enaknya, ada nggak enaknya. Kayak enaknya itu biasa belajarnya lebih santai gitu, terus bisa lebih menguasai teknologi. Nah, kalau nggak enaknya gampang bosan, terus kalau belajar gitu materinya jadi susah, kurang dimengerti gitu. Pertanyaan kedua ya kak, kenapa kakak tertarik kuliah di Unjani? Iya, oke. Alasan kakak tertarik kuliah di Unjani itu apa? Iya, saya tertarik karena saya yakin Unjani dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter unggul. Jurusan yang saya ambil itu akreditasinya udah bagus. Bagaimana kakak mengetahui Unjani? Sedangkan melihat kondisi itu banget kakak ini. Iya, saya tahu Unjani ini dari teman. Unjani gini gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya kak. Bagaimana perasaan kakak di masa transisi ini ketika kakak menjadi siswa dan mahasiswa? Perbedaannya itu apa yang kita lakukan? Ya sangat beda jauh ya. Kalau jadi siswa itu materi yang diajarkan masih bisa dipahami dengan baik. Nah, kalau jadi mahasiswa itu kita dituntut untuk bisa bereksplorasi dan dalam berpikir harus diperluas lagi. Ya, terima kasih ya kak telah berkenan untuk kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nanda Fajar. Saya dari calon anggota Inkom generasi ke-23. Saya dari jurusan Informatika 2020. Nah, saya di sini akan mewawancarai teman saya seputar tentang kuliah online. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adisti Susanti. Saya dari jurusan Informatika angkatan 2020. Bolehkah saya melanjutkan untuk wawancara? Oh ya, silahkan. Yang pertama, apa rasanya di masa pandemi ini untuk kuliah online? Kalau untuk saya pribadi, rasanya kurang nyaman sih dengan kuliah offline ini. Kayak kurang bebas gitu kan. Terus untuk pembelajarannya pun kayak banyak kendalanya untuk jaringan, terus kuota juga. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kamu tertarik masuk kuliah di Unjani dan alasannya untuk memilih kuliah di Unjani pada yang lain gimana? Sebenarnya saya tuh disuruh orang tua sih untuk ke Unjani sendiri karena jarak dari kampus ke rumah juga kan lumayan dekat, sekitar 10-15 menitan. Terus kakak saya juga pernah kuliah di Unjani. Kapan pertama kali kamu menjadi mahasiswa baru? Saya rasa untuk sahnya itu pas sidang senat kali ya, soalnya kan di situ kita disahkan langsung sama rektor gitu. Kalau nggak salah tanggal 22 September. Ya, di mana tahu pertama kali Unjani itu? Mungkin dari kakak tadi ya? Iya. Kakak dari rumahnya dekat juga. Ya. Terus bagaimana perasaan kamu jadi mahasiswa di Unjani ini? Gimana sih perasaannya? Rasanya amazing ya. Campur-campur sih rasanya, kayak kadang ngerasa excited karena kayak terjun di ruang lingkup baru gitu. Terus kadang juga kayak ngerasa takut, khawatir gitu kan untuk terjun di ruang lingkup baru karena masih asing sama zona perkuliahan, terus masih kayak belum terbiasa juga sih gitu. Belum biasa karena maba ya. Oh iya, terima kasih ya udah menyempatkan waktu untuk wawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami dari UKM Inkom ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sargi Putra. Saya dari jurusan Hubungan Internasional dan teman saya. Saya Dahlan Fauzan, saya dari jurusan Hubungan Internasional. Dan saya Putri Ananda Nurul Azmi dari jurusan Hubungan Internasional. Nama saya Sipa Ajengura dari jurusan Akuntansi. Dan saya Munatiara Nabisa Kartika dari jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber. Di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan, mohon dijawab. Apakah Anda setiap keluar rumah selalu menaati protokol kesehatan yang telah berlaku? Jika iya, apa saja yang telah Anda lakukan? Ya, saya sangat menerapkan protokol kesehatan jika keluar rumah. Yang pertama, saya sering cuci tangan bila sudah keluar rumah. Yang kedua, saya sering menggunakan masker bila berada di lingkungan luar dan menjaga jarak. Kenapa kasus COVID-19 di Indonesia ini masih terus meningkat padahal pemerintah udah ngasih kebijakan untuk pada adanya protokol kesehatan ini? Kenapa kasus di negara kita masih meningkat? Itu karena masih banyak masyarakat kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan mungkin karena kurangnya pemahaman mengenai bahayanya virus corona ini. Ini cara sini tuh menyikapi orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Cara menyikapinya lebih baik langsung menegurnya, soalnya kalau tidak diingatkan atau tidak ditegur, orang itu bisa saja seperti biasa melanggar protokol kesehatan. Entah terkait kapan melakukan vaksinasi tersebut dan bagaimana akan works atau tersebut dari pandangan Karenata tersendiri.
vaksin ini sebenarnya baru rencana ya. Rencananya pemerintah kita akan memberikan vaksin itu pada tahun 2021, tapi ini baru rencana, dan vaksin ini sendiri masih harus melakukan beberapa pengujian karena untuk menyebarkan vaksin ini pada masyarakat kita itu sesuatu yang sangat serius ya, sesuatu yang benar-benar serius karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Jadi menurut saya kalau untuk vaksin ini sendiri masih simpang siur ya, masih belum benar-benar bisa kita percaya bahwa 2021 itu akan ada vaksin yang beresiko COVID-19. Siapa saja ya bisa dikatakan semua orang memiliki beresiko untuk terinfeksi COVID-19 ini, tapi lebih tepatnya bisa ke orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun orang-orang yang memiliki riwayat penyakit. Perkenalkan, nama saya Anissa Lagan dari jurusan Teknik Mesin Cimahi kelas B. Di sini aku akan memberikan kesimpulan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada narasumber yang telah kita wawancarai. Kuliah online itu ada baiknya ada buruknya juga ya. Baiknya itu kita bisa ngerjain tugas dengan santai di rumah. Kuliah online juga kita ngejum bisa sambil minum, sambil makan, tinggal off time kan. Tapi itu jangan ditiru ya, nggak baik juga. Dan yang buruknya itu proses kuliah online yang yaitu kita tidak bisa kenalan langsung bersama teman kita. Terus saat ospek kita cuma bisa diem di rumah. Dan pada era new normal ini kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19, yaitu seperti menggunakan masker, jaga jarak aman, dan diam di rumah jika tidak ada keperluan. Sekian dari saya, terima kasih.